Ya pemirsa, sejarah baru resmi ditorehkan Timnas Indonesia U23 yang berhasil menyingkirkan raksasa Asia Timnas Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia 2024. Dan kini tinggal selangkah lagi kesempatan Indonesia untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kemudian bagaimana peluang Indonesia merebut gelar juara dan kembali memecahkan rekor. Kita akan bahas bersama manajer Timnas U23 Pak Sumarji. Serta nanti kami juga menunggu kehadiran Ibunda Hernando Ari, yaitu Ibu Erna Yuli Lestari. Selamat sore Mas Sumarji yang sudah hadir. Ya, selamat sore. Selamat siang nih waktu Qatar. Selamat siang waktu Qatar. Masih semangat, aura-auranya sepertinya aura-aura kemenangan begitu, Mas. Ya, jadi yang pertama ini saya juga patut mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan, mendukung, mensupport baik yang ada di Jakarta, di Indonesia, dan juga yang langsung hadir di stadion di Qatar. Tentu ini adalah torehan yang sangat luar biasa, dan ini bukti bahwa Timnas Garuda U23 secara keseluruhan bisa menampilkan permainan yang cukup baik, cukup bagus, dan tentu ini adalah bisa dikatakan prestasi terbaik yang pernah ada di federasi, khususnya di Indonesia ini, berkaitan dengan sepak bola. Saya kira saya patut mengucapkan rasa syukur itu dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Iya, sebetulnya pun memang kami sebagai masyarakat Indonesia juga bangga begitu ya dengan prestasi yang dicetak oleh Timnas Indonesia sendiri, dan sepertinya memang tidak menutup kemungkinan bisa meraih kemenangan begitu, Mas Sumarji. Tapi kalau kita mau bahas sedikit begitu ya, ketika rekor luar biasa ini kemudian dicetak, kira-kira seperti apa suasananya saat itu, selebrasi di sana pasca kemenangan masuk ke semifinal? Ya. Bisa diceritain nggak nih? Aduh, itu jadi begini, kalau kaitannya dengan selebrasi memang luar biasa kemarin di lapangan setelah selesai ya kita kita bisa menang lawan Korea Selatan lewat adu penalti. Terus setelah itu di ruang ganti, di ruang ganti ini kan pasti heroik, banyak orang yang pasti bertanya-tanya seperti apa ruang ganti. Sebenarnya saya ada videonya sebenarnya, mungkin nanti akan saya sampaikan supaya tahulah kondisinya seperti apa. Iya. Dan kondisi euforia para pemain dan seluruh tim itu kemarin ketika selesai saya sudah sampaikan kepada anak-anak semuanya. Selesai itu kita harus betul-betul tidak boleh ada euforia lagi, jangan ada euforia lagi. Kita selesaikan pada malam kemarin, selesai pertandingan di ruang ganti. Setelah itu kita fokus ke semifinal, karena kan itu bagian dari evaluasi saya selama di timnas. Ketika kita euforia berkelebihan, itu juga dampaknya tidak baik. Betul. Maka itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak. Sudah selesai kita luapkan kegembiraan, euforia ini di ruang ganti ini. Setelah kita selesai ini, ya sudah kembali ke hotel. Fokus, ya? Kita harus fokus mempersiapkan ke pertandingan tanggal 29, karena masih waktu cukup banyak dari hari ini sampai dengan tanggal 29, sehingga kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan tim itu dengan lebih baik lagi untuk menghadapi semifinal, seperti itu. Jadi jangan sampai senang-senangnya berlebihan gitu kan, euforia berlebihan, kemudian lupa masih ada pertandingan yang harus dihadapi nantinya. Tapi kalau dilihat dari evaluasi kemarin gitu, Mas, bahwa pertandingan ini kan berlangsung bisa dibilang cukup sengit ya, bahwa pada akhirnya hingga adu penalti begitu kan. Apa evaluasinya supaya nanti ketika bertanding di pertandingan berikutnya di semifinal betul-betul bisa secara mental juga kuat, dan secara fisik juga sehat, dan secara strategi juga bisa lebih baik dari yang sebelumnya? Ya, jadi kemarin itu sebenarnya kalau boleh kita ngomong ya, nyampaikan ya, memang kemarin harusnya tidak sampai harus adu penalti begitu ya. Kalau anak-anak betul-betul disiplin sesuai dengan
apa yang disampaikan berulang kali. Tetapi kan namanya sepak bola itu kadang-kadang kan juga ada sesuatu yang di luar prediksi kita kan. Tetapi yang harus kita acungi jempol adalah semangat juang anak-anak, ya, semangat juang anak-anak tidak kenal lelah seperti apa yang sudah kita tekankan berulang-ulang kepada anak-anak. Jangan pernah kendor semangatnya, jangan pernah mengurangi semangat itu 0,0 sekian persen. Jadi terus dan terus terpompa. Itu yang kemarin bisa kita saksikan. Bagaimana gak berat, sangat berat itu pertandingan 90 menit plus ya, plus tambahnya 10 menit. Terus habis itu tambah lagi 15 menit kali 2 lah. Itu kan wah luar biasa itu. Sehingga menguras tenaga, pikiran, fokus, harus tetap disiplin. Nah itu yang dimiliki oleh pemain untuk anak-anak saat sekarang ini. Tentu ini adalah kebanggaan buat kita semuanya, perkembangannya yang sangat luar biasa. Nah berkaitan dengan ini kan juga ini proses kan, proses yang tidak sebentar gitu, proses yang cukup lama ya di bawah kepemimpinan Coach Sintayong ini kan. Bagaimana mendidik mulai dari mental ya, disiplin, terus fisik, skill, itu kan semua kan tidak instan kan, butuh waktu yang cukup panjang. Sehingga karena prosesnya itu panjang dan prosesnya itu baik sesuai dengan tahapan, sehingga hasilnya juga baik gitu. Kita juga, saya tentu tidak perlu harus menceritakan apa ini kan kondisi kan, tapi kan masyarakat sudah bisa mengetahui sendiri saat sekarang ini timnas seperti apa gitu. Tidak akan pernah kendor main berapa menit pun gitu. Kalau dulu kan mungkin di menit ke 78, menit ke 75, menit ke 80 itu kan fisik kan sudah kendor. Tapi kalau sekarang kan kita bisa tahu kondisinya anak-anak kita. Tidak kalah dengan timnas Korea kan. Kalau dulu kita mengenal bahwa Korea itu fisiknya kuat kan gitu. Tapi kan kita bisa tahu sendiri kan bagaimana anak-anak. Hampir sama kan. Bahkan kalau kita lihat statistiknya malah bagusan kita malahan. Artinya kan ya mungkin sekarang bisa agak sedikit sombong lah gitu, begitu, tapi kan dasarnya kan ada datanya, statistik gitu. Buktinya ada juga ya, jiwa tarungnya di detik-detik terakhir itu masih ada. Berarti memang tidak sia-sia ini didikannya Sintayong. Tapi begini. Saya harus bercerita lah bagaimana sih, karena kan saya ini bersama-sama dengan Sintayong itu kan dari sejak masuk ke sini kan saya sudah bergabung. Jadi saya sudah tahu lah bagaimana caranya dia mendidik anak itu. Jadi memang keras ya, disiplin. Kalau ndak ngikut aturan ya kamu ya pemain tuh siap-siap dicoret atau pulang kan gitu. Menarik. Atau kalau ndak gitu dihukum. Jadi iya dan tidak, itulah yang saya senang sama saya bangga sama Sintayong itu. Karena kan itu anak-anak kita itu kan dari dulu mungkin terbiasa dengan pola-pola ini adat ketimuran ya, sehingga rasa ibuh pakewuh itu pasti ada kan. Tapi kalau Sintayong nggak ada begitu, nggak bener ya dikasih tahu sekali 2 kali nggak bisa ya kamu konsekuensinya harus keluar. Itulah saya bangganya sama senang dan enaknya mendampingi Sintayong itu. Seru ya, berarti kalau kayak gitu Sintayong dinantikan begitu ya sebagai narasumber kami di Sindonews. Mungkin boleh itu dibagikan nanti ilmunya dan ceritanya. Ya silakan saja, tapi jangan sekarang memang semua saya larang untuk nanti. Setelah meraih kemenangan selesai, kita sudah balik ke Indonesia, ada waktu ini, silahkan aja, kita senang sekali tuh iya, nanti setelah meraih kemenangan, jadi ada ceritanya lebih tajam nanti kan. Nah terus kemudian yang berikutnya begini Mas, nantinya ini kan akan menghadapi Uzbekistan atau Arab Saudi ya. Kira-kira seberapa optimis Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan atau Arab Saudi? Begini ya, kalau sekarang ini kami ini betul-betul sudah mulai hari ini tadi, dari semalam selesai pertandingan kita juga duduk bersama dengan Coach Sin dan tim kepelatihan semuanya sampai jam 3 pagi waktu sini. Kita juga diskusi, kita bicara-bicara, melihat
melihat perkembangan kira-kira siapa yang akan kita hadapi, karena kita baru akan tahu nanti kan siapa lawannya kita. Nah, tapi kalau misalkan itu Saudi atau Uzbekistan itu masing-masing kita sudah tahu lah. Apalagi kalau Saudi Arabia kan pernah uji coba dengan kita kan, pada saat kita datang pertama belum lengkap pemain, walaupun kita kalah, tetapi kan saat uji coba lawan Saudi itu kan kita baru ada beberapa pemain, belum lengkap lah pemain kita, sehingga itu juga bisa kita jadikan sedikit masukan gitu ya, masukan untuk meracik strategi gitu. Tetapi kalau secara utuh kami sudah mempelajari itu semuanya dan kita sudah punya statistiknya mereka juga, kita juga sudah tahu bagaimana cara mainnya, baik itu Arab Saudi maupun Uzbekistan. Nanti pasti akan kita pelajari itu secara detailnya seperti apa, sehingga kita bisa tahu kita harus menghadapinya seperti apa, seperti itu. Oke, berarti sebetulnya dengan kata lain sudah sangat siap ya untuk mempersiapkan pertandingan semifinal nantinya ke depan. Ya. Karena begini, saya melihat bahwa anak-anak ini kan punya keinginan yang kuat gitu ya. Selain ketua umum mempunyai target, tetapi anak-anak ini punya keinginan yang kuat. Punya keinginan yang kuat, kepingin melaju ke final gitu. Jadi saya yakin dengan keinginan anak-anak yang kuat itu didasari dari keinginan hatinya, pasti mereka juga akan berusaha belajar lagi di sisa waktu yang ada, memperbaiki dari sisi kekurangannya, mendasari dari video-video atau cara mainnya pemain kita sendiri, dan juga kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan oleh tim pelatih agar supaya diperbaiki. Karena kan kalau coach ini kan memang detail sekali, person to person itu punya catatan, dan dia bisa mengevaluasi si A, si B, si C-nya harus bagaimana dan bagaimana begitu. Iya. Saya kira saya meyakini anak-anak pasti akan all out. Terlepas hasilnya apa, tapi saya meyakini akan lebih lagi dari kemarin pada saat lawan Korea Selatan. Amin. Baik, kami tentunya masyarakat Indonesia berharap yang terbaik, dan kami juga percaya bahwa timnas Indonesia bisa membawa harum nama bangsa. Terima kasih sekali untuk waktunya. Amin. Pak Sumarji, sampaikan salam kami kepada teman-teman semua di sana. Selamat sore. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore, selamat siang.